Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari macam-macam bala dan penyakit seperti sekarang ini COVID-19. Jadi adik-adik belajarnya di rumah aja ya. Patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama kakak Adi Satrio Wibowo, program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini kakak membahas tentang puasa Ramadan dan apa hikmahnya. Kita lanjut ya adik-adik. Yang pertama yaitu pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, puasa adalah menahan, dan menurut istilah adalah suatu ibadah kepada Allah yang disertai niat dengan menahan diri dari makan dan minum, dan menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa, dikerjakan pada terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan dilakukan oleh orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu. Nah, adik-adik, puasa Ramadan ini dilakukan pada bulan Ramadan loh. Jadi kalau bukan bulan Ramadan, bukan puasa Ramadan namanya, puasa yang lain. Nah, adik-adik, yang kedua yaitu dalil wajib puasa. Tahu nggak adik-adik, dalil wajib puasa itu apa? Nggak tahu ya. Nah, dalil wajib puasa telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, adik-adik, maka jelas dari surat di atas bahwa puasa itu hukumnya wajib. Nah, adik-adik, yang ketiga yaitu syarat wajib puasa. Nah, tahu nggak adik-adik syarat wajib puasa itu apa? Nggak tahu ya? Nah, yang pertama yaitu orang yang beragama Islam. Orang beragama Islam itu wajib berpuasa ya adik-adik. Yang kedua yaitu baligh. Nah, adik-adik di sini boleh berpuasa. Belajar walaupun setengah hari gitu puasanya, nggak apa-apa, yang penting belajar. Nah, yang ketiga yaitu berakal. Nah, jadi orang yang tidak berakal itu tidak wajib berpuasa. Nah, yang keempat yaitu sehat jasmani maupun rohani. Nah, jadi orang yang sakit itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Dan yang kelima, syarat yang kelima yaitu orang yang mukim, bukan orang yang sedang berperjalanan jauh. Yang keenam yaitu suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh yaitu mampu melakukan puasa tersebut. Nah, ingat-ingat lagi ya adik-adik. Yang pertama yaitu orang muslim. Nah, yang kedua baligh. Yang ketiga yaitu berakal. Yang keempat sehat jasmani maupun rohani. Yang kelima orang mukim. Yang keenam suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh yaitu orang yang kuat melakukan puasa. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk penjelasan yang sebelumnya dari Kak Adi Satrio Wibowo. Di sini perkenalkan, nama kakak Izak Rabin. Akan melanjutkan penjelasan mengenai rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa,
hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal makruh saat sedang berpuasa. Nah, apakah adik-adik tahu apa saja rukun-rukun puasa? Oke, kalau tidak tahu mari kita bahas. Nah, adik-adik, rukun puasa ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Rukun puasa itu ada dua ya. Yang pertama yaitu niat. Bacaan niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanatil lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berpuasa hari ini untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, rukun puasa yang kedua ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Paham ya adik-adik? Kak, apa saja yang membatalkan puasa? Hal yang membatalkan puasa? Baiklah, mari kita bahas ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Kak, gimana kalau tidak sengaja? Puasanya nggak batal, tapi asalkan benar-benar tidak sengaja ya. Hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa seperti merokok, muntah, hilang akal atau mabuk, haid atau nifas bagi perempuan, dan keluarnya air mani bagi laki-laki atau sebagainya. Sekarang kita lanjut ke sunnah puasa ya. Nah adik-adik, sunnah puasa ini adalah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadah puasa yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan dapat menyempurnakan ibadah puasa. Salah satunya ialah makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah adik-adik, selain mendapat berkah, sahur juga merupakan kebutuhan kita ya. Coba bayangin kalau puasanya tidak sahur. Kakak ragu nih, adik-adik bisa tahan. Saya tahan. Jangan bohong. Oke, kita lanjut ya. Sunnah puasa yang selanjutnya adalah berbuka puasa. Yuk baca sama-sama doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo dibaca artinya. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu, ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Nah, sementara dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, jika salah seorang berbuka puasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah adik-adik, masih banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan loh. Seperti contohnya, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, iktikaf di dalam masjid, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya, hal-hal yang makruh saat berpuasa. Adik-adik, makruh adalah perbuatan yang tidak menimbulkan dosa apabila dilakukan, namun berdampak pada berkurangnya nilai ibadah yang kita lakukan. Contohnya, 1. Berlebih-lebih ketika berkumur. 2. Tidur secara berlebihan. 3. Menggunjing. 4. Mandi dengan menyelam. 5. Sikat gigi. Mungkin itu saja ya adik-adik penjelasan dari kakak. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh rekan kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Viva Fatma Onilivia. Di sini kakak akan melanjutkan penjelasan mengenai siapa saja orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Di sini adik-adik tahu nggak nih siapa saja orang yang boleh untuk tidak berpuasa? Belum tahu, Kak. Baik, kita bahas ya. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit. Jadi, untuk orang yang sedang sakit tidak wajib untuk menjalankan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu untuk orang yang harus minum obat secara teratur. Kemudian yang ketiga yaitu untuk orang yang sedang dalam perjalanan atau biasanya disebut dengan musafir. Dan yang keempat yaitu untuk orang yang sudah tua atau lansia. Yang selanjutnya yaitu untuk ibu-ibu ataupun wanita yang sedang hamil maupun menyusui. Dan yang terakhir yaitu untuk seorang wanita juga yang haid ataupun nifas. Nah adik-adik, untuk perempuan yang sedang haid, ia tidak boleh untuk berpuasa, akan tetapi wajib untuk menggantinya di hari lain. Adik-adik tahu nggak nih dalilnya apa? Dalilnya itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya di sini kakak akan bacakan yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat untuk menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi, barang siapa yang dengan rela hati menjalankan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian, di sini kakak akan melanjutkan pembahasan mengenai apa saja hikmah dari puasa Ramadan. Jadi, hikmah dari puasa Ramadan itu sangat banyak. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadikan diri untuk lebih qanaah, yaitu ikhlas dan juga ridho terhadap takdir yang sudah Allah beri. Kemudian yang ketiga, melatih atau menahan hawa nafsu. Yang keempat, menjadikan diri untuk lebih peduli dan berbagi terhadap sesama. Yang kelima yaitu puasa menjadikan diri atau menjadikan tubuh kita lebih sehat. Kemudian yang keenam yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, karena dalam bulan puasa itu pahalanya berlipat ganda. Kemudian selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, dan juga yang terakhir yaitu melatih diri untuk hidup lebih sederhana dan juga selalu bersyukur. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai dalam materi kita atau pembahasan kita pada hari ini mengenai puasa Ramadan, pengertian dan juga hikmahnya. Semoga adik-adik paham. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.